Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tias. Saya sebagai pewawancara. Di sini saya akan mewawancarai seorang atlet yang berada di samping saya. Sebelumnya perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, nama saya Ilham Nabil dari Tegal, dan saya update dulu di SMA di sekolah saya. Baik, sebelumnya Mas, terima kasih atas kesempatan kali ini karena Anda sudah boleh saya wawancarai. Oke, Mas, Ya. pertanyaannya, Mas, bagaimana dengan latihan yang dijalani menyiapkan rasa jenuh menghadapi latihan-latihan itu, Mas? Pertama Mas, Bagaimana dengan latihan yang dijalani menyikapi rasa jenuh dalam futsal? untuk mengatasi rasa jenuh dalam futsal itu pas latihan ya Mas. Iya. Latihan itu biasanya saya kalau saya lagi stres, lagi jenuh di lapangan tuh biasanya saya pergi dulu Mas, keluar sebentar, keluar cari angin dulu, ngopi sebentar, bisa juga jajan dulu Mas, jajan minum di pinggiran. Kalau saya jenuh Mas, kalau misalnya masih jenuh, saya biasanya pergi dulu keluar ngelatihan dulu, karena kata pelatih saya dulu, kalau nggak mood, nggak pengen latihan, lagi jenuh, nggak usah latihan dulu, karena bisa memprovokasi lainnya juga untuk tidak fokus untuk berlatih. Jadi buat kalian ini bisa dicontoh untuk merefreshing untuk saat latihannya. Oke Mas, pertanyaan berikutnya, Mas, seberapa penting keterlibatan pelatih, rekan-rekan setim, dan pihak institusi, Mas? Untuk rekan-rekan itu sangat penting Mas, karena kalau tanpa rekan-rekannya akrab, cara sama teman-teman yang akrab itu biasanya nggak enak Mas kalau nggak akrab itu, karena kita tidak bisa melakukan bonding yang baik Mas dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman akrab, rekan-rekan akrab, enak, bisa menyatukan chemistry juga Mas, jadi lebih latihan lebih nyantai, main juga lebih enak kalau akrab itu. Terus kalau misalkan pelatihnya sama kita akrab, terus pelatihnya baik, ramah, itu Mas, itu enak Mas, karena kalau misalnya dapat pelatih yang galak itu kita sebagai pemain nggak enak Mas, kurang enak gitu loh Mas, kalau misalnya dapat pelatih yang galak itu, karena kita jadi nggak bisa fresh kalau latihan Mas, dimarah-marah terus kalau misalnya. Tapi kalau misalnya pelatihnya ramah itu enak, soalnya di lapangan itu kita harus benar-benar fresh, biar nanti pertandingan itu kita bisa menampilkan hasil yang maksimal. Mas, untuk para pemain itu semuanya akrab atau ada yang seperti orang yang Kalau saya introvert gitu, Mas? Saya akrab semua Mas. Akrab semua. Akrab semua juga ya. Anda saja pemainnya itu pada kompak gitu, Mas. Nah, karena saya makan anak-anak Mas. Oh, iya. Baik Mas, pertanyaan berikutnya itu, menyikapi dalam kekalahan pertandingan futsal dan kemenangan itu bagaimana Mas pendapat Anda? Kalau menang saya nggak pernah. Saya pernah mentok juara 2. Mentok juara 2. Cara menyikapinya ya biasa aja Mas, jangan menyerah. Karena kata saya juara 2 itu udah bagus. Kota Kediri itu udah bagus Mas. Saya dulu sama di Kediri Mas. Iya. Jadi ikut tim di sana, sama Kediri itu. Terus kalau misalnya kalah, ya sudah Mas, move on, jangan dipikiran Mas. Karena kalau misalnya kita terlalu dalam pikiran kalah itu, jadi kita nggak bisa maju-maju Mas. Jadi misalkan move on, kita kalah itu kita tinggal terima apa adanya dan Iya. berlatih jadi lagi gitu ya. duduk dulu Mas. Itu dulu. Biar tenang. Oh iya, biar tenangan dulu ya Mas. Oh iya benar. Jangan latihan terus Mas, capek nanti. Oh iya, kita juga harus butuh refreshing gitu. Oke Mas, syarat untuk menjadi juara atau berprestasi menurut Anda pribadi itu bagaimana sih Mas? Kalau cara jadi berprestasi itu, Iya. kita juga harus imbangi dengan doa Mas. Imbangi dengan doa yang Dan pertama, iya, terus juga orang dalam. orang dalam. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak ada orang dalam susah Mas. Oh, untuk Selain masuk ke itu. dalam. Oh iya, Iya. iya. Karena kan sekarang banyak Mas yang curang itu Mas. Oh iya. Berarti yang pertama latihan juga, latihan, berdoa, orang dalam juga harus sekarang harus perlu. Iya. Oh, Iya Mas. gitu ya ya. Oke. Terus juga berprestasi apa itu Mas? Berprestasi ya, Mas. ya. Kita harus latihan yang tekun Mas, latihan yang tekun. Terus juga kita harus work hard, try hard Mas. Oh, work hard. Doa yang baik dan berusaha yang baik Mas. Oh, Itu seperti itu. Anda bagus sekali ya dalam
memainkan futsal saya lihat ya. Oke, Mas, tips khusus menata mental saat hendak menghadapi pertandingan itu bagaimana, Mas? Tips Khusus mental. untuk mental yang kuat supaya Pertama menghadapi itu pertandingan. kita harus tahu mas tempat kita bertanding itu, kayak misalnya di gor, ya kita harus mengambil dulu tribunnya kayak apa, terus pemainnya seperti apa, musuhnya seperti apa, lapangan seperti apa. Jadi misalnya kita bertanding itu kita enak mas, sudah tahu situasinya. Terus kalau misalnya di lapangan itu saya juga jarang sih mas main di lapangan gede mas, karena saya kan futsal dulu, jadi cuma di indoor mas, di gor itu. Jadi cara mentalnya itu ya gitu mas, kita memahami situasi di lapangan. Jadi misalnya kita kalau main kita nggak grogi mas gitu. Terus yang kedua kita harus berpenampilan yang baik mas, agar kita tidak grogi mas, kayak sepatu yang baik, baju, terus celana kaos kaki yang baik mas, jangan ambulan-ambulan, jangan kayak masnya kalau main bola kan gitu. Oh, Harus ya, baik mas, harus pakainya, baik. biar nggak grogi. ya, berarti mengkondisikan diri itu lebih dahulu. Itu aktivitas apa saja mas yang dilakukan ketika senggang di tempat latihan, mas? Saya itu biasanya main Mobile Legends mas. Kalau lagi senggang. Senggang itu main Mobile Legends. Iya. Selain itu apa? Saya kalau saya lagi free itu kan saya nggak latihan, saya biasanya fitness mas. Fitness apa ya? Fitness itu biasanya ya gitu main Mobile Legends itu. Kalau lagi free itu kan mas. Kalau nggak latihan misalnya. Tapi kalau saya lagi ada pertandingan, saya latihan terus mas. Kalaupun free saya tetap latihan di rumah. Misalnya lempar bola gitu, terus tenang-tenang bola passing biasa di rumah. Terus juga saya sering jogging, skipping, terus renang juga saya sering dulu tuh pas masih atlet mas. Ini ya dulu kalau saya free itu saya olahraga mas, karena saya juga olahragawan SMA. Jadi bermain Mobile Legends juga harus itu ya mas, buat merefreshingkan kita ya mas. Oke mas, sampai saat ini cita-cita keinginan yang menuntut Anda belum tercapai itu apa mas? Jadi pro player mas. Jadi pro player? Ya itu belum kecapean karena susah mas sekarang itu. Enggak, ini untuk futsal enggak ada mimpi tercapai untuk menjadi futsal yang lebih baik lagi gitu? Iya itu jadi profesional player kan itu juga jadi. Oh pro player futsal, gitu ya. Futsal. Tuh, tapi kan susah mas karena kan saya sekarang saya sudah kuliah. Jadi kalau misalnya mau fokus susah mas, karena kan harus dibagi mas. Tapi kalau misalnya mau tapi kan susah mas, saya udah males. Jadi ada kepentingan pribadi gitu ya mas? Iya, pribadi itu mas, kan kuliah juga ya kadang-kadang dan tugas mas, tugas banyak, terus kan sekarang jarang futsal, mau futsal ada uang, kan susah. Jadi buat kalian itu belum tentu ya, jadi atlet itu memang sangatlah susah. Enggak semudah mengeluarkan raket. Oh iya benar itu. Baik mas, untuk pertanyaan berikutnya itu harapan untuk atlet-atlet muda itu bagaimana mas menurut mas? Harapan saya untuk para junior mas, para junior itu ya jangan malas-malasan, jangan berbohong, jangan bad mood. Selalu itu aja, berpikir positif, jangan sering nonton yang gak jelas mas itu. Terus itu kan mempengaruhi kata kita mas. Kalau misalnya kita sering nonton yang jorok itu, kita juga pemalas mas. Terus juga kalau misalnya kita mau jadi atlet berprestasi untuk para junior ya berarti yang keras mas, tadi work hard, play hard mas. Seperti itu ya, tolong didengarkan ini apa pendapat dari atlet futsal ya. Barangkali kalian mau yang jadi atlet bisa didengarkan dan dicontoh. Mas, ini pertanyaan itu ini pertanyaan dari saya. Mas kan sebagai atlet futsal, untuk makanannya itu apa saja mas supaya bisa mendukung stamina kita mas? Saya dulu makan anak-anak mas, makan biasa aja. Biasa aja? Iya, nggak pernah diatur, nggak pernah mas. Saya makan biasa, makan tinggal makan, tapi olahraga terus mas. Makan tinggal makan, tapi olahraga terus? Jalan terus ya. Untuk olahraga itu seminggu ada berapa kali? Saya setiap hari mas olahraga mas. Setiap hari olahraga? Lari mas, lari terus
push up serius push up gitu supaya di sini kan enak mas, enteng gitu. Terus lari kan agar kakinya kan enak mas, gitu kalau misalnya lagi main ya enteng mas kakinya, tangan juga enteng. Nah, saya dulu kiper mas, jadi sering olahraga tangan mas gitu. Pernah mencoba selain kiper itu? Pernah mas, tapi gagal. Ya. Berarti contohnya di kiper langsung gitu. diganti ya mas. Oh. Saya cocok kiper mas. Iya, iya. Mas bisa tolong diberi motivasi untuk Kan tadi udah mas, harapan sih mas. oh iya, nggak apa biar Oh. lebih jelas lagi, diberi motivasi supaya mereka itu tambah jelas dan bersemangat gitu mas. Untuk anak muda generasi. Ya semangat aja untuk para generasi kemarin. Kan kita kan generasi corona kan, jadi semangat aja. Pas dulu kan Dulu kita ya. corona. Sekarang sih. Sekarang ya ini semangat aja. Ini semangat, dan seperti kita generasi corona kan malas-malesan, nggak ada wisuda, nggak ada ujian, ya kan mas. Iya. Yang intinya semangat aja, nggak ada motivasi karena saya juga orang malas. Intinya semangat. Semangat aja. Ya. Ya, tapi kan Anda seorang futsal, atlet futsal itu diberikan motivasi untuk anak muda supaya bisa mencontoh Anda. Itu apa itu yang bisa membuat mereka itu motivasinya semangat tinggi? Ya itu latihan aja, yang main yang benar, terus latihan yang benar gitu sih, yang penting Semangat, termotivasi itu. latihan yang serius gitu. Itu yang serius. Tadi apa, work hard, play hard. Iya, workout rehat. Oh ya, itu dari masnya yang atlet pemain futsal. Oke, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.